yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ini kami rumah doa bagi segala bangsa Tuhan. Kami hadir di Korea karena kami tahu Tuhan punya tujuan untuk setiap kami. Dan hari ini hadir hamba-Mu Pendeta Gilbert Lumoindong dari Indonesia. Tuhan, kami percaya ada pesan khusus, ada isi hati-Mu yang ingin Kau ungkapkan kepada setiap kami hari ini Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu, otoritas Allah turun atas mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami umat-Mu, orang-orang yang hadir hari ini boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang saya percaya istimewa karena hadir bersama kita Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri untuk melayani firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua sudah mengenal beliau ya. Beliau terkenal sebagai pembawa pemberita firman Tuhan di RCTI. Kemudian juga pelayanan di GO Studio, Go Studio. Kemudian juga mendirikan GL Ministry dan sekarang menjadi gembala sidang GBI Glow dengan jumlah jemaat puluhan ribu. Kita percaya kasih karunia Tuhan yang tak melimpah buat hamba Tuhan yang hadir hari ini bersama dengan Ibu merayakan pernikahan yang ke-23 ya Pak. Mari kita sambut dengan sekali lagi dengan apresiasi tepuk tangan untuk Pendeta Gilbert. Jarang juga saya naik diteprokin. Dia rasa kayak penyanyi dangdut. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan itu baik. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Amin. Ya kan, biar dia ada masalah, biar ada tantangan, tapi yang penting kita masih hidup. Amin. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau kita masih hidup, apapun yang terjadi kita bersyukur. Amin. Bukan kita sama-sama kalau bawa, ya kan? Nanti kalau nggak bawa juga kebangetan saudara. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Hari ini saya mau share tentang iblis mencegah. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-18. Dikatakan apa di situ? Sebab apa? Kami telah berniat, sama-sama bilang sama saya berniat, untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahkan lebih dari sekali. Tetapi dikatakan apa? Iblis apa? Mencegah kami. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan aku telah berniat. Sama-sama bilang sama saya berniat. Nah, setiap kali kita mau berniat sesuatu yang positif, ya kan? Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, iya sih saya sering kali berniat untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu misalnya. Saya berniat untuk gini pendeta, sebetulnya saya kan punya pacar pendeta. Pacar saya tuh bukan orang seiman sebetulnya. Saya berniat untuk putusin dia, tetapi bro memang penulut tapi daging lemah. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ini sebetulnya ada persoalan pendeta. Saya ini kan tinggal di sini di Korea. Nah, saya sama pacar saya suka buat yang nggak bener gitu pendeta, suka raba-rabaan, pecet-pecetan, ya kan? Emangnya main apaan sih raba-rabaan pecet-pecet? Saya tuh niat gitu, Pak. Ini tahun 2015 saya mau berhentilah gitu, kan nggak bener hidup Kristen gitu. Tapi gimana ya pendeta? Saya udah tolak-tolak dalam nama Yesus, tapi nah, kadang-kala kita setiap kali punya niat yang baik. Sebagian saudara berkata, saya pengen gitu melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh lah buat Tuhan. Tapi setiap kali saya ingin berniat yang baik, iblis mencegah. Nah, jangan saudara stres dan bilang, saya bingung gitu pendeta, kenapa sih setan tuh ganggu saya terus? Saya jadi bingung gitu. Loh,
Jangan bingung kalau setan ganggu, karena setan nggak punya kerjaan lain. Kalau setan bisa main Instagram, pasti dia main Instagram, saudara. Iya kan? Kalau kalau setan bisa chatting-chatting, mungkin dia udah chatting-chatting, saudara, ya kan? Tetapi ini yang saya mau bilang, setan nggak ada kerjaan lain. Kerjaan dia ganggu. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, setan mau ganggu nih. Iya kan? Karena Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang apa? Dapat ditelannya. Bilang sama sebelah saudara, dicariin lu. Ya. Jadi kalau minggu depan ada yang nggak datang, bilang, dicariin lu. Kalian siapa? Gilbert ya? Enggak, setan. Iya kan? Karena lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Orang. Sama-sama bilang sama saya, mencari orang. Tanya sama sebelah saudara, lo orang bukan? Iya kan? Saya suka dengar orang bilang, iblis mencari mangsa. Enak aja. Kalau iblis mencari mangsa, pas dia udah dekat, kita lemparin ayam aja, ya kan? Tetapi lawan musuh iblis mencari apa? Orang. Ya kan? Berarti yang dicari siapa? Hah? Kita. Bilang sama sebelah saudara, lu tuh. Wah, enggak lah, ya kan? Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Membinasakan. Nah, persoalannya banyak orang Kristen pikir, yang penting saya sembah Tuhan, yang penting saya dekat sama Tuhan. That's all great. Tetapi kita seringkali nggak siap untuk spiritual warfare atau peperangan rohani. Sama-sama bilang sama saya, peperangan rohani. Nah, setiap kali kita mau berniat, setiap kali kita mau plan, setiap kali kita sudah rencanakan sesuatu yang luar biasa, tanpa kita sadari ada peperangan. Nah, tetapi tahukah saudara, roh di dalam kita lebih besar ya roh yang alam dunia ini? Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Amin. Ada banyak orang Kristen sebetulnya punya niat yang luar biasa. Lihat, ketika Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku, Petrus bilang apa? Aku sekali-kali tidak. Amin. Bahkan Petrus bilang apa? Guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Waduh, itu kan kalimat yang hebat, betul? Great plan, an awesome plan. Itu dia punya apa tuh namanya? Rencana yang luar biasa. Dia bilang, guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tetapi ketika seorang datang dan berkata, engkau pasti muridnya, apa jawabnya? Enggak, aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, dari bahasanya nampak kau pasti muridnya. Dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Seorang lagi datang dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, Alkitab bilang, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak pernah kenal dia. Betul? Ya kan? Tiba-tiba ayam berkokok. Ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, baru Petrus sadar, what did I do gitu? Apa yang saya perbuat? Kok bisa ya saya ya? Kok bisa saya sampai menyangkal dia? Sebagian orang berkata, Petrusnya aja munafik, ya kan? Ngomongnya cinta Yesus, tapi kelakuannya, no, itu yang saya bilang. Kadangkala we love Jesus so much, but we are not ready for spiritual warfare. Kita cinta Yesus, tapi kita nggak siap untuk apa? Peperangan rohani, ya kan? Dan kalau soal menghakimi orang gereja nomor 1. Kita kalau soal menghakimi orang, hakim-hakim di pengadilan putus semua sama kita. Orang gereja, kita bisa bikin orang murtad walaupun tanpa perkataan. Ya kan, orang masuk gereja kita bisa gini nih. Kita kalau soal menghakimi orang, orang lewat aja baru kita. Itu kan teman gue dulu waktu SMA tuh. Genit tuh orangnya. Kan dulu simpanan guru matematika gue tuh. Lu pikir jangka? Ya, simpanan guru matematika kan kalau nggak jangka menggaris. Tapi emang, sudah akhirnya sampai juga di Korea ya. Pelajaran di Indonesia tuh nggak bagus ya. Saya dulu waktu sekolah belajar matematika, ya kan? Pelajaran matematika di Indonesia jelek sekali, ya kan? Budi membeli apel. Saya belajar gitu nggak? Budi membeli apel. 1 apel harga 500. 1 kilo mendapat 10 buah apel. Lalu Budi juga membeli anggur. 1 kilo anggur 25.000. Jika Budi membayar
250.000, berapa kilo apel dan berapa kilo anggur yang dia dapat, kemudian berapa kembalinya. Loh, urusan budi. Maksud saya gini, saya ditanyain begitu, saya jawabnya begini. Kata mama saya, jangan urusin orang. Kan yang belanja budi. Dia mau nawar berapa, dia mau dapat berapa, siapa tahu kembaliannya dia mau kasih mbaknya. Bukan urusan kita. Ya kan? Urusan budi, ngapain kita yang ngurusin? Pada kenyataannya kita nggak usah ngitung. Pada saat kita belanja pasti bener. Iya kan? Kita kan nggak perlu gitu kayak gitu-gituan. Pas belanja pasti bisa. Iya kan? Tapi kalau budi punya urusan kita bingung. Iya kan? Joko. Nah ini lagi kan. Jarak rumah Joko ke sekolah 2 kilometer 400 meter. Jadi 2,4 kilometer. Budi berjalan 1 jam 2 kilometer. Jika Budi berangkat rumah jam 6 pagi, jam berapa dia sampai sekolah? Ya urusan dia. Siapa tahu dia lagi di tengah jalan, dia lihat tukang bubur ayam, dia duduk dulu makan bubur ayam, betul nggak? Dia kan? Dia lihat dia udah telat, dia lari, kan urusan dia. Ngapain kita mau atur? Pas udah kira-kira sampai dekat sekolah, ada temannya lewat naik motor, dia naik motor, iya kan? Ngapain kita urus-urusan kayak gituan? Iya kan? Aduh, Indonesia ini kadang-kadang pelajarannya nggak mantep. Benar-benar pelajaran nggak mantep. Ada pelajaran apa tuh namanya sejarah. Imam Bonjol. Tahun berapakah Imam Bonjol meninggal? Lah, pas saya mati aja saya lupa. Ya. Orang Batak, nama Tumpal. Guru lagi ngajar Imam Bonjol begini. Akhirnya, kebetulan ini Batak, gurunya bukan orang Batak, orang Jawa kan. Jadi guru lagi ngajar, dia lihat Tumpal bandel sekali di belakang. Akhirnya guru panggil, Tumpal, kamu ngikut pelajaran ya? Dengar bu, semua pelajaran ibu saya dengar, katanya. Batak satu badung sekali. Akhirnya guru, Tumpal, kamu maju. Apa bu? Kalau kamu memang ikuti pelajaran ibu, Imam Bonjol mati tahun berapa? Ibu, sebelum saya jawab saya tanya dulu. Pendeta Sihaan mati tahun berapa? Apa urusan ibu sama pendeta Sihaan? Begini ya bu ya. Ibu urus imam ibu. Saya urus pendeta saya. Kan biar di antara kita nggak usah saling. Itu yang saya bilang. Kita nih kadang-kala kalau pengetahuan kurang pandai jadi aneh-aneh saudara. Nah, cinta Yesus itu luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, cinta Yesus luar biasa. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita menghadapi peperangan rohani, akhirnya hidup Kristen kita jatuh bangun, maju mundur, ya kan? Akhirnya hidup Kristen kita tuh nggak berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima apa? Kuasa. Nah, saya percaya you can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Karena saya percaya to be Christian is to live in power. Untuk jadi Kristen itu berarti hidup dalam kuasa. Setuju sama saya, katakan amin. Amin. Kita nggak bisa, oh iya saya Kristen yang biasa-biasa aja pendeta, ya kan? No. We can never separate Christianity dan power of God. Kita nggak akan pernah bisa pisahkan kekristenan dari kuasa Tuhan. Amin. Artinya, when we live as a Christian, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, Alkitab bilang apa? Seberapa banyak yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Makanya Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Amin. Artinya apa? Kekristenan hidup dalam kuasa. Nah, Paulus bilang begini, aku berniat mau datang kepada kamu, tetapi iblis apa? Mencegah. Makanya Alkitab bilang, lawanlah iblis, maka iblis akan
lari. Ada banyak orang Kristen yang bilang, saya pengen gitu pendeta berhenti dari kebiasaan buruk saya pengen berhenti merokok, saya pengen berhenti onani, saya pengen berhenti hidup kasar, kepala batu gitu. Tapi mungkin Tuhan belum menghendaki. Nah, repotnya orang Indonesia ini percaya takdir. Ya. Dia hamil sebelum nikah, ya takdir saya beginilah pendeta. Hamil sebelum nikah, itu bukan takdir, itu genit, saudara. Ya, saya cerai sama suami saya ini udah kawin yang kedua pendeta. Mungkin siapa sih yang mau kawin 2 kali. Tapi kalau memang takdir seperti ini mau diapain, itu bukan takdir. Lunya yang gila, saudara. Ya. Life is about your choice. Hidup adalah tentang pilihan, ya. Setuju sama saya, katakan amin. Amin. Iya kan? Apakah saya mau hidup benar, apakah saya mau hidup ngaco, ya kan? Karena setan selalu ada. Selama mau dekat Tuhan, selama nggak mau dekat Tuhan, setan selalu ada. Dan setan nggak punya kerjaan lain kecuali ganggu, ya kan? Dan di antara yang dia ganggu, paling senang dia cari anak Tuhan, ya kan? Dan yang anak Tuhan paling senang dia cari yang udah pelayanan. Amin. Ya kan? Makanya yang paling dia incar tuh lu. Karena apa? Karena kita semua tadinya mantannya dia. Saudara tanya sama saya, kenapa sih setan senang ganggu saya? Loh, karena saudara tadinya mantannya dia. Tadinya kan saudara deket sama dia, bohong. Ya sekarang bukan mantan dong, kalau bohong sih masih sampai sekarang bener. Ya. Ada yang waktu saya bilang mantan dia gini, nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti kenapa itu, ya. Kok dia kaget sendiri, ya kan? Karena ada orang kalau udah putus sama pasangannya seneng gitu beli nomor baru, terus telepon, tut, dia seneng aja gitu mantannya, halo. Tapi satu kali dijailin lagi yang mantannya pas, tut, tiba-tiba, nomor telepon yang Anda putar sedang berbahagia dengan pasangan yang baru. Silakan hubungi ketika dia disakiti. Yang lebih parah lagi adalah orang udah saudara putusin, mama saudara masih nanya-nanyain. Iya kan? Susi, itu Albert di mana? Ih, mama ngapain sih nanyain dia? Udah tak putusin. Albert tuh baik, nggak kayak pacar lu yang sekarang si Abun tuh. Kalau mama demen sama Albert, mama aja kawin sama dia. Ya. Kan orang zaman sekarang kan ada tuh yang gitu, suka heran. Sampai sudah bangun jam 2 pagi, mama sore lagi berdoa, Tuhan, satukan kembali anakku Susi dengan Albert. Sampai kita selesai pagi-pagi bangun kita nyanyi Dido, ibuku, mantanku disebut, didoa ibuku yang nama mantanku disebut. Jadi sama. Oh itu lagu versi baru ya? Iya. Boleh temennya ada kasetnya nggak? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan itu yang saya bilang, bahwa dalam hidup ini tantangan selalu ada. Karena apa? Pada dasarnya iblis mau mencegah segala yang baik. Iblis nggak suka saudara sukses, iblis nggak suka rumah tangga saudara bahagia, iblis nggak suka saudara melayani Tuhan. Kenapa? Karena masa lalu kita, ya kan? Kita sangat dekat sekali dengan hal-hal gelap, ya kan? Nah, waktu kita tinggalkan dia, hidup kita jauh lebih diberkati. Amin. Sehingga setan mau kita jatuh lagi, setan mau kita kembali lagi pada hidup yang lama. Tapi Paulus bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Manusia lama kita sudah mati. Dan kalau kita hidup sekarang, kita hidup oleh karunia Allah. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Bahwa pada dasarnya suka atau tidak suka, iblis selalu mau mencegah kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, saya tegaskan di sini, iblis jangan ditakuti. Sama-sama bilang, saya nggak perlu takut. Iblis nggak perlu kita khawatir. Sama-sama bilang, saya nggak perlu khawatir. Tapi iblis harus kita lawan. Sama-sama bilang, saya harus melawan. Amin. Nah, pertanyaannya, ya kan? Saya mungkin menatap saya dan berkata, can I? Apakah saya bisa? Apakah hanya orang-orang tertentu yang punya karunia melawan setan? Saya benar kayaknya karunia saya bukan bagian urusan lawan setan. Loh, Alkitab nggak bilang buat orang yang punya karunia lawanlah iblis. Buat kamu yang nggak punya karunia lari buru-buru. No.
Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Sama-sama bilang saya pasti menang. Amin. Nah, bagaimana kita menang atas setan? Yang pertama, hiduplah dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dengan syukur dan sukacita. Amin. Tahu nggak saudara? Setan paling senang lihat orang suka mengeluh. Halo? Setan paling senang dengan orang yang apa? Sorry ya saya ngomong ini. Orang yang suka mengeluh itu sahabatnya setan. Ya ini kalau ngomong saya sahabatnya dong. Iya. Karena orang yang suka mengeluh selalu bikin problem. Amin. Orang yang suka mengeluh, kita nggak senang ada di sekitar orang yang suka mengeluh. Kenapa? Orang yang suka mengeluh mematahkan semangat. Makanya Alkitab ajarkan apa? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Iya kan? Tuhan bilang apa sama Gideon? Orang yang takut dan gentar suruh pulang. Karena apa? Orang yang khawatir selalu bikin masalah. Iya kan? Orang yang suka mengeluh selalu bikin masalah. Kita ini lagi mau rancangkan apa itu namanya pekerjaan Tuhan misalnya. Iya kan? Kita mau rancangkan plan untuk tahun 2015. Oh ini kita mesti buat begini, kita mesti buat begini. Orang yang mengeluh selalu bilang gini, ya bagus sih, tapi nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Orang yang udah semangat akhirnya gini. Iya benar juga ya. Ya kita tunda dulu deh. Orang yang suka mengeluh bikin masalah. Suami istri lagi bahagia-bahagianya. Tiba-tiba suami, aduh nih begini nih, aduh begini nih, aduh begini nih. Istri jadi bete. Iya kan? Makanya orang yang suka mengeluh susah dapat jodoh. Iya. Orang cantik aja kalau suka mengeluh susah dapat jodoh. Apalagi udah jelek suka mengeluh lagi. Aduh, kucingnya lihat gini, meo. Jadi buat yang susah dapat jodoh ya. Pendeta ini terlalu belak-belakan ya. Saudaraku, buat saudara yang belum punya pasangan teman hidup, karena ada orang jomblo tuh karena memang belum dapat pasangan teman hidup, tetapi ada orang yang jomblo karena ingin melihat orang yang dia cintai bahagia dengan orang lain. Iya. Betul sih udah dapat pendeta, cuman kan ya cinta tidak selamanya harus memiliki. Jadi sebagai hamba Allah saya cuma mau tekankan sederhana aja gitu, bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup tuh harus syukur. Amin. Hidup harus syukur dan sukacita. Setan paling bete lihat orang yang bersyukur dan bersukacita. Amin. Orang kalau banyak mengeluh gitu, ujung-ujungnya gini, abis mengeluh, ya kan, pasti kecewa, betul? Dan abis kecewa pasti emosi sendiri gitu, ya kan, kita mengeluh nih, aduh, datang kebaktian, Bapak pendetanya nggak jelas, tawa-tawa sendiri dia, bete gua, pendetanya gede banget. Tawamu adalah tangis. Rupanya dari tadi itu yang dalam pikiran. Pas saya ngomong, bener, dosa lu. Udah gede banget lagi. Susah gua bedain mana tiang gereja, mana tiang. Saya pindah-pindah. Kalau saya diam terus di situ orang bilang tiang gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita udah mulai ngeluh, ujung-ujungnya kita kecewa, iya kan? Lama-lama kita malas ke gereja, betul nggak? Iya kan? Itu sebabnya di gereja yang sama ada orang yang keluar, ada orang yang makin bertumbuh, betul nggak? Karena kalau kita bingung, kan gerejanya sama, tapi ada orang kalau ngomong soal gereja, paling jauh banget, apa? Gereja-gereja orang munafik semua. Tapi ada orang yang menangis dan bilang, aduh saya dapat mujizat di gereja itu. Lihat, persoalannya it's not about the church, it's about your heart. Bukan soal gerejanya, tapi soal hati saudara. Amin. Life doesn't need to be perfect. Hidup nggak harus sempurna. Just do your best. Amin. Kalau kita nuntut kesempurnaan, yang ada cuma kita mengeluh, yang ada cuma kita kecewa, yang ada akhirnya kita emosi. Tanpa kita sadari, kita membuka celah untuk iblis masuk. Sampai sini jelasnya? Iya kan? Suami saudara nggak mungkin sempurna. Karena kalau suami sudah sempurna, tak mungkin dia naksir sama istri seperti saudara. Betul nggak? Sial amat dia sama ini kayak lu, iya kan?
Kutuk apa atas hidupnya sampai dapat bini kayak lu kalau dia sempurna? Ya, bener. Istri saudara nggak mungkin sempurna, Pak. Kalau istri sudah sempurna, model kayak lu Pak Del, acuh ya. Justru karena istri sudah nggak sempurna, makanya dia stuck sama laki-laki kayak lu. Ya udah nggak ada jalan lain deh, udahlah Tuhan. Ya. Iya kan? Jadi jangan harapkan suami atau istri sudah sempurna. Iya kan? Anak saya nakal bener pendeta. Lah bapak ibunya nakal. Ya kan, ya udahlah terima aja lah gitu ya kan. Jadi life doesn't need to be perfect. Oh gereja begini oh, ada masalah itu. It's normal. Kenapa? We are not in Eden yet. Kita kan belum tiba di sorga, saudara. Amin. Jadi selama kita ada di dunia, hidup memang gak sempurna. Tetapi kan kita masih bisa bersyukur. Amin. Bersyukur menjadikan segala sesuatu indah. Kadang-kadang bukan soal keadaannya, soal hati kita melihatnya. Amin. Kalau kita melihatnya segala sesuatu dengan kacamata syukur, semua jadi indah. Amin. Yang sudah suami istri, ya kan? Nanti malam sebelum tidur, malam tatap-tatapan. Saya orang terbahagia di muka bumi. Punya istri seperti kamu. Itu besok pagi Pak, ya. Itu kopi bukan dicangkir Pak, di ember Pak. Itu bukan cuma diminum Pak, bisa cuci Pak. Ngerti nggak? Betul. Istri-istri sebelum tidur tatap suami dan bilang, sayang, aku wanita yang paling berbahagia punya suami seperti kamu. Aduh, itu malam Pak. Itu malam ya Bu ya. Waktu suami ngorok, itu nadanya jazz rock. Asik. Tapi setiap malam sebelum tidur di sini, kenapa sayang? Tahu dosa apa gue sampai punya laki kayak lu? Suami juga dia punya ngorok nakutin. Kan ada orang ngoroknya beraturan, ada orang ngoroknya nggak beraturan kan. Kalau ngorok beraturan tuh gini. Ah itu ngorok beraturan. Ada yang ngorok ini. Kayak mau digorok setan gitu ya. Jadi yang pertama, setan tuh paling bete sama orang yang bersyukur dan bersuka cita. Coba, Daniel dibuang ke gua singa bersyukur. Ya kan? Yusuf dibuang ke dalam penjara, difitnah sebagai pemerkosa, bersyukur. Paulus dan Silas dibuang ke dalam penjara, disiksa dan dianiaya, mereka malah memuliakan Tuhan. Ya kan? Coba belajar deh. Mulai hari ini, masalah apapun belajar bersyukur. Mungkin sebenarnya natap saya agak aneh gitu. Jadi, suami saya selingkuh, saya harus bersyukur. Tuhan terima kasih, suami saya dapat yang mudahan. Itu namanya udah kepukul di otak. Itu bukan bersyukur, itu kepukul di otak. Kita bukan bersyukur karena masalah, kita bersyukur di tengah masalah. Amin. Kita bersyukur bahwa kita masih punya Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur bahwa kita gak pernah dikecewakan. Kita bersyukur setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau bertahan. Yesus juga katakan amin. Jelas? Jadi yang pertama, bagaimana kita menang atas setan. Jadi sudah jangan pikir, oh menang atas setan berarti kita harus berdiri, suara agak gemeter dalam nama Yesus, setan keluar. Oh lihat gemeter gitu, setan gak gemeter, oh gila dia, rapi sekali ya. Kita ini kebanyakan nonton film-film apa itu namanya? Film apa itu yang setan itu? Horor, ya kan? Yang ketika orang kerasukan setan, terus pasturnya datang pegang Alkitab sama apa tuh salib gitu. In Jesus name. Ya. Waktu kita mulai bersyukur, apa ya? Setan gak punya tempat dalam hidup kita. Setan gak punya tempat dalam pelayanan kita. Setan gak punya tempat buat masa depan kita. Orang-orang bersyukur akan rebut kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ini saya catat ada 45 ya. Yang kedua.
Sebagai apa? 45. Saya curhat dulu. Jadi gini, saya tuh kalau hari Minggu di gereja di Indonesia itu setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Setiap hari Minggu saya khotbah 7 kali. Nah di sini saya khotbah cuma 2. Jadi tadi 3 khotbah udah saya khotbahin di sebelah tuh di GPD Dialog. Nah ini kayaknya 4 khotbah saya semua selesai. Jadi saya udah total kira-kira 42 ini. Jadi sudah sabar. Sebab kalau saya nggak tumpahin semua, adrenalin saya nggak jalan. Jadi ini 1 ya, 2. Dari berapa pendeta? Dari 43 lah, nggak usah sampai 45 ya kan? Pendeta serius. Ya hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Hidup dengan syukur dan sukacita. Sama-sama bilang saya harus bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita bisa melawan iblis kalau hidup kita lurus, bersih, dan nggak aneh-aneh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus lurus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bersih. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya nggak aneh-aneh. Amin. Saya bilang Herodes itu nggak lurus. Saya bilang Herodes itu nggak bersih. Saya bilang Herodes itu macam-macam dalam hidupnya. Hanya karena ada orang-orang Majus datang lalu bilang gini, di manakah raja yang baru dilahirkan? Waduh, dia langsung emosi. Dia langsung berpikir, satu saat raja itu akan menggantikan saya. Dan karena itu dia beri perintah, bunuh anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Dan akibatnya, bukan Yesus yang mati, Herodes yang hancur. Ngerti nggak sampai di sini? Iya kan? Firaun misalnya. Firaun boleh kedudukannya tinggi, Firaun boleh orang kaya, Firaun boleh miliki segala-galanya. Tetapi hidupnya nggak bersih, hidupnya nggak lurus, hidupnya aneh-aneh, saudara. Amin? Iya kan? Tapi beda sama Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Cuma budak, saudara. Amin? Tapi hidupnya bersih, hidupnya lurus, hidupnya nggak aneh-aneh. Waktu digoda sama istrinya Potifar, tiap hari lo digoda. Ucu, ganteng deh Ucu. Yusuf nggak mau aneh-aneh. Amin. Sorry untuk ngomong ini. Ada banyak orang cinta Yesus, betul cinta Yesus, tapi hidupnya nggak lurus, hidupnya nggak bersih, hidupnya aneh-aneh. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Lihat Daniel, hidupnya lurus, hidupnya bersih, nggak aneh-aneh. Lihat Sadrak Mesak Abednego, hidupnya lurus, bersih, nggak aneh-aneh. Bahkan ketika harus menyangkal Tuhan sekalipun untuk bebas dari dapur api, dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami nggak mau. Artinya apa? Kami cuma mau hidup bersih, kami cuma mau hidup lurus, kami tidak mau aneh-aneh. Whatever the price might be, we are okay. Apapun harga yang harus kami bayar, we are ready. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia memang dibuang ke dapur api, tapi Tuhan menyelamatkannya. Amin. Alkitab bicara tentang Saul. Siapa Saul? The King of Israel. Siapa Saul? Saul adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Berarti dia adalah orang pilihan Tuhan. Saul bukan orang seperti Herodes atau Firaun. No, dia orang pilihan Tuhan. Why he become the king of Israel? Karena God choose him. Tuhan yang pilih dia. Tetapi setelah dipilih jadi aneh-aneh, jadi macam-macam, dan hidupnya jadi nggak lurus dan bersih. Waktu Daud keluar berperang mengalahkan Goliat, dan wanita-wanita Yerusalem bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai timbul iri hati, mulai aneh-aneh, saudara-saudara. Dia merancangkan pembunuhan, ya kan? Ada banyak orang iri gitu. Lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain lebih dipakai Tuhan. Sekarang dia udah pelayanan ya, jadi singer. Tapi sorry lah kalau gua ngeliat dia ya, suaranya sih bagus. Tapi kalau dia yang jadi singer, pujian kayak nggak ngangkat. Lu angkat dong kalau gitu, kayak lu angkat ya. Gue bingung kalau gereja tuh dia pelayanan ya, kayak pujian kurang naik. Lu naiknya di meja kan gimana tuh saudara? Ya. Kayak pujiannya nggak ngalir. No, ke sungai sono. Ya, kan? Anyut-anyut lu. Ya. Gitu ya. Aneh-aneh saudara ya kan. Ketika hidup kita mulai ada iri,
Ketika hidup kita mulai serakah, itu kan saya bilang aneh-aneh kan. Daud nggak mau aneh-aneh, nggak mau macem-macem. Ya, dia ngadepin Goliat, dia dimaki sama Goliat. Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia nggak aneh-aneh, dia nggak macem-macem. Dia bilang, ya kita coba aja dulu. Saya kan cuma punyanya batu. Nanti lihat, kalau lu yang menang, ya syukur. Kalau gue yang menang, dia nggak mau aneh-aneh, dia nggak macem-macem, dia lurus aja. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kamu, dia bilang apa? Kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan demi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Lurus aja hidupnya, bersih, karena Tuhan bilang dia pasti bela, Tuhan pasti bela. Dia nggak mau mikir nanti gimana kalau gua kalah ya, bisa mati konyol gua gitu. Hidup ini nggak usah aneh-aneh. Amin. Alkitab bilang selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita pasti diberkati kok. Amin. Nggak usah jadi pejilat, ya kan? Nggak usah jadi orang yang menghalalkan segala cara. Pokoknya lurus, bersih aja. Dan kita kagum, persis di ujung jalan kesetiaan selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Beri sama-sama bilang sama saya, bersyukur dan bersuka cita. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, hidup lurus, bersih, dan nggak macam-macam. Amin. Saudara, di Korea ini bersih aja pokoknya hidup sudah. Lurus aja, nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, nggak usah milik ke kiri maupun milik ke kanan. Engkau akan kagum dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang, bisa melawan iblis? Hidup melekat pada Kristus. Sama-sama bilang melekat pada Kristus. Bukan soal siapa kita, tapi soal siapa yang di dalam kita. Amin. Iya kan? Ketika saudara sedang jalan sama komandan pas pampres, iya kan? Semua preman mana juga akan lari lihat saudara. Persoalannya bukan saudaranya, tapi saudara sedang sama siapa. Amin. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Makanya selalu saya bilang, orang yang hidupnya nggak mau melekat sama Tuhan, itu an on Christian. Tahu an on Christian, ya kan? Itu bahasa dari gunung itu, an on Christian, saudara. Ya kan? Orang Kristen yang bodoh, saudara. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu dengar firman dan tidak melakukannya, kamu sama seperti orang yang apa? Bodoh. Kenapa bodoh? Kalau kita melekat kepada Kristus, Alkitab bilang, aku catat menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai bukan orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang melekat pada Kristus. Amin. Makanya anak-anak Skewa juga mau coba mengusir setan toh, iya kan? Mereka bilang apa? Kami mengutuk engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setan bilang apa? Jesus I know, Paul I know, but who are you? Siapa kamu? Dan Alkitab berkata orang kerasukan setan mengejar anak-anak Skewa sampai mereka lari tak berpakaian. Itu seru juga tuh. Ya kan? Maksudnya ada hamba Tuhan lagi tengking setan, dalam nama Yesus setan keluar, setan keluar. Tiba-tiba setannya bilang, siapa kamu? Tuh dikejar. Akhirnya pendeta yang lari-lari, ampun, ya kan, aneh saudara. Iya kan? Nah ini yang saya bilang, kalau kita nggak melekat kepada Kristus, setan juga tahu kok siapa kita. Jangan sampai kalung salib kita besar. Kalau orang kan kalung salibnya besar kan, seperti kayak ngambil di katedral mana begitu ya. Waduh, ya ada banyak. Sini kalungnya salib, antingnya 2 salib, cincinnya salib. Bayangkan seluruh badannya salib ada 4. Di Golgota aja cuma 3. Itu juga Yesus 1 dan 2 penjahat. Di badan saudara penjahatnya tambah 1 lagi. Ya, jadi yang saya mau tegaskan sederhana aja. Waktu kita melekat pada Kristus, sederhana. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Setiap ada persoalan, it's not about me, it's about God. Tuhan bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya kan? Kenapa kita gagal? Coba lihat. Dalam rumah tangga bisa, kenapa banyak ribut? Istri bilang, pokoknya saya maunya begini. Suami bilang, diam kamu, saya maunya begini. Ketika masing-masing cuma mengandalkan maunya, hidup hancur. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Musa sampai bilang gini, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan berangkat. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak mau jauh dari Tuhan. Orang-orang yang melekat pada Tuhan tidak akan gentar menghadapi apapun. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita.
itu tidak akan menimpa kita. Amin. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah di tengah masalah. Karena di ujung jalan kesetiaan kita selalu ada mahkota kemuliaan. Artinya apa? Kita tidak akan berhenti. Kita harus finishing strong, ya kan? Ada banyak orang langkah awalnya baik, tapi Alkitab bilang gini, apakah kamu mau memulai dengan roh tapi mengakhiri dalam daging? Iya kan? Apakah kita mau semangat melayani Tuhan, lalu hanya karena ada hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan, lalu kita mulai lari dari masalah, kita mulai lari dari pelayanan, kita mulai lari dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Hari ini kita bilang, tidak, saya akan melekat dengan Kristus. Apapun yang terjadi, saya percaya Kristus rancangkan segala sesuatu untuk kebaikan saya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir saya pelajari, iblis jangan ditakuti, tapi dilawan. Kita bisa melawan iblis. 1, hidup dengan syukur dan apa? Sukacita. 2, apa? Hidup lurus, bersih dan tidak macam-macam. 3, apa? Hidup melekat pada Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, saya berubah pikiran. Jadi 45, saudara. 4 saja cukup, ya kan? Yang keempat, yang terakhir, kita bisa melawan iblis kalau kita hidup dengan iman dan semangat. Sama-sama bilang sama saya, iman. Sama-sama bilang sama saya, semangat. Amin. Alkitab bilang begini, orang yang bersemangat dapat menyelesaikan persoalannya. Amin. Dan saya percaya semangat adalah awal dari iman. Ya kan? Yang setan bunuh pertama kali dalam hidup kita selalu semangat kita. Kita mau baca Alkitab, kadang-kadang 1 Januari kita mulai itu baca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1. Terus pas Februari sampai Imamat. Ya kan? Atau Keluaran. Yang si ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Aduh, Tuhan. Minggu depan udah baca kan. Apalagi Imamat ini, korban ini dipotong darahnya, dipercaya. Ini apa lagi semuanya ini, ya kan? Ya kan? Nah, yang setan bunuh selalu adalah apa? Semangat. Kita lagi penyembahan bahasa roh, seperti ada suara yang bilang, ngomong apa sih? Gak jelas, apaan sih lu? Kayak burung kutilang berbunyi, lili, ya kan? Lalu kita ngomong, iya buat apa saya penyembahan begini ya? Jadi yang pertama setan mau buat adalah membunuh semangat, ya kan? Ya pendeta rumah tangga saya udah gak bisa dipertahankan pendeta. Kita di rumah ya pendeta, cuma dia datang aja berkelahi. Saya lihat dia lihat saya, apa sih lu lihatnya? Kamu udah berubah ya, dulu kan manis kalau ngomong kasar. Jadi kamu apa? Terserah kamu. Kamu jual, saya beli. Makelar kali. Mau main jual beli aja. Jadi kadang-kala semangat mempertahankan rumah tangga, semangat untuk berjuang, semangat untuk melayani, ada aja. Kita lagi semangat-semangat melayani, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan. Lalu kita udahlah Tuhan, mungkin memang bukan panggilan saya kalau di gereja gitu. Setiap kali saya mau dekat gitu sama pelayanan, sama hamba-hamba Tuhan gitu, Tuhan menyingkapkan borok-boroknya ke saya. Bukan Tuhan menyingkapkan, setan memang mau membunuh apa semangat. Alkitab bicara, ada seorang pengemis buta, namanya Bartimeus, duduk di pinggir jalan. Lalu Yesus lewat. Dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa dengar. Dia tanya, who is passing by? Siapa yang lewat? Orang bilang, Jesus from Nazareth. Dia teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan orang tolong, malah orang suruh diem. Kenapa dia disuruh diem? Karena miskin dan buta, saudara-saudara. Coba kalau ini orang kaya, digendong sama Petrus. Masih Petrus bilang sama Thomas, Tom, kita gendong dia, Tom. Siapa tahu nanti disembuhkan sama bos, ya kan? Uang ongkos aja lumayan nih, ya kan? Tapi pengemis buta, dia pikir juga, udahlah Tom, gak usah lah kita bantu-bantu kayak gini nih. Aduh, nih bangsa disembuhkan sama guru juga ya. Minta uang belanja nih, parah nih, ya kan? Aduh, gitu ya kan? Makanya sampai tuh, diam lu, ya kan? Tapi ini yang Alkitab bilang, dia berteriak lebih keras lagi. Amin. Artinya apa? Dia tetap bersemangat. Amin. Kenapa mereka suruh diam? Iya kan? Setan mau membunuh semangatnya. Sampai dia kecewa. Untung gua buta.
Kalau gue bisa lihat, gue plototin tuh semua. Tapi dia nggak mau terbawa dengan yang saya beri nama a self-pity spirit. Ada orang yang kayak punya a self-pity spirit gitu. Ya, saya keluarga broken home, saya orang susah, saya banyak masalah, saya nggak tahu. Kita masih punya Tuhan. Amin. Kita orang-orang berbahagia. Sama-sama bilang saya orang berbahagia. Sama-sama bilang saya orang beruntung. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Kenapa? Loh, Tuhan pilih kita kok. Amin. Iya, kan? Orang lain boleh lebih kaya dari kita, tapi kita lebih bahagia. Orang lain boleh lebih hebat dari kita, tapi kita lebih diberkati. Kenapa? Kita punya Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Amin. Kenapa sih jadi orang suka minder gitu? Ya tapi pendeta, saya itu banyak masalah. Hey! Berhenti sama self-pity spirit. Roh yang membuat kita cuma menangisi hidup kita, menangisi masalah kita. Sama-sama bilang, saya harus bersemangat. Apa sih yang kurang dalam hidup saya? Ada Roh Kudus dalam diri kita, ada pasukan malaikat yang jaga kita. Sampai Alkitab bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Iya kan? Ini saatnya kita bersemangat. Apapun masa kita hadapi, bilang aja saya masih punya Tuhan. Iya kan? Air mata kita boleh mengalir, tapi langkah kita harus berjalan tegak. Kita tenang aja, kita bilang saya masih punya Tuhan kok. Tuhan gak akan mungkin mempermalukan saya. Singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Setan pengen kau kecewa, setan pengen kau lemah, setan pengen kau kembali ke hidup yang lama. Setan pengen segala niat-niat positifmu itu dihancurkan hanya karena kekecewaan, kepahitan, masalah, dan persoalan. Tapi hari ini bilang, problem will never kill my vision. Masalah tidak boleh membunuh visi-visi saya. Tuhan sumber kekuatan saya. Saya pasti menang, karena roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan pertolongan bagiku datang dari Tuhan. Ku datang dari-Mu. Pegang tanganku, aku pasti kuat. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Masing-masing dengan sangat lembut, masing-masing kita tundukkan kepala. Iblis pengen rumah tangga sudah hancur. Iblis pengen hidup sudah penuh kekecewaan. Iblis pengen sudah gak berbuat apa-apa. Iblis pengen sudah hanya nengok ke belakang dan melihat kegagalan-kegagalan saudara. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, kau adalah orang yang beruntung. Engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Yesus mati bagimu dan selesaikan segalanya. Di atas kayu salib dia proklamirkan, sudah selesai. Itu berarti kau adalah orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Persoalannya sederhana, engkau hanya kurang bersyukur. Engkau terlalu banyak mengeluh, engkau terlalu banyak bersungut-sungut. Life doesn't need to be perfect. Just make sure you do your best. Make sure you give thanks to God for everything. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya mau belajar bersyukur. Saya terlalu banyak mengeluh, saya terlalu banyak bersungut-sungut. Saya hanya membuka pintu untuk setan menjajah dan menyerang hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Buang a self-pity spirit, roh yang cuma mengasihani diri sendiri.
Saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Stop thinking of your problem. Stop berpikir tentang masalah. Ingat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, segala yang baik yang kau sudah terima dari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan kau orang-orang yang bersemangat. Pastikan kau punya iman. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Never let problem kill your dreams. Never let problem kill your vision. Jangan biarkan masalah membunuh mimpi-mimpimu. Jangan biarkan masalah membunuh visi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, saya harus kuat, saya harus menang, saya harus berjalan dalam rencana Tuhan. Iblis pengen sekali kau bersemangat. Iblis pengen menghalangi saudara supaya saudara tidak reach your best. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami tahu iblis mau mencegah kami, tapi kami mau maju terus. Kami mau melangkah terus. Kami mau tetap bersemangat. Kami mau tetap bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan itu baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Lihat mereka yang butuh mujizat. Lihat mereka yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Lihat mereka yang hari-hari sedang lemah. Lihat mereka yang hari-hari ini sudah menyerah. Lihat mereka yang hari ini sudah berkata, Tuhan saya gak kuat. Lihat hari-hari ini mereka yang sudah mulai kompromi. Bangkitkan kami kembali untuk menjadi orang-orang yang menang. Setan tidak punya kuasa, karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Haleluya, haleluya. Satu persatu Tuhan urapi, satu persatu Tuhan jawab. Roh kemuliaan Tuhan turun dalam nama Yesus. Api dari Tuhan mulai menjamah setiap pribadi. Roh kemuliaan itu bangkit, sehingga kami kuat dan maju. Kami berjalan-jalan dan berapi-api dan melakukan apa yang Yesus mau dalam hidup kami. We have to finish it strong. We have to finish it well. Kami harus mengakhiri pertandingan ini dalam keadaan sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di badan tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, disampaikan yang firman, disembuhkan yang sakit. Alkitab berkata, orang percaya dalam tanganmu yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami pegang firman-Mu dan kami percaya janji-Mu. Firman Tuhan katakan, orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami katakan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat boleh terjadi. Karena kami percaya Yesus, kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Setiap pribadi Tuhan jamah, sehingga kami semua boleh jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Kristus. Gereja di tempat ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja ini diberkati. Gembala dan keluarganya selalu melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Setiap yang terlibat dalam pelayanan penuh dengan api Tuhan, karunia ide-ide untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Setiap kami bernyala-nyala oleh Roh Tuhan. Gereja ini boleh menjadi gereja mujizat. Gereja ini boleh menjadi gereja berkat. Gereja ini boleh menjadi gereja kemuliaan. Gereja ini boleh menjadi gereja di mana karunia-karunia rohani Allah makin nyata. Terima kasih Bapak. Setiap kami mencintai Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat hamba. Doa firman terbaik. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat jadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Tuhan seperti itu. Apapun yang terjadi, baik kami yang studi di tempat ini, baik kami yang tinggal di tempat ini, baik kami yang bekerja di tempat ini, selalu boleh melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Apapun ini doa-doa kami, hari ini Tuhan boleh jawab. Kami boleh keluar bangkit dan berkata, Tuhan menyertai kami dan kami lebih daripada orang yang menang. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
Kau alasan selama ku hidup. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert yang sudah menginspirasi kami semua, memperlengkapi, melatih kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dengan setiap prinsip-prinsip yang dibagikan hari ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi jadi kehidupan kami. Tuhan, kami boleh mengalami kuasa kemenangan. Dimanapun kami berada, ada perkenanan Tuhan turun atas setiap kami, dan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, berkati Pak Gilbert, Ibu dan keluarga, juga jemaat GBI Glow yang ada di Indonesia. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan nyata dan melimpah-limpah untuk mereka semua. Sebentar lagi kami memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan sukacita kami kepada Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari siapa yang siap memberi katakan amin. Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Baik, kami keluarga besar BIC Korea mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gilbert Tumoindong yang hari ini hadir bersama Ibu. Kiranya anugerah Tuhan semakin nyata melimpah memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kami dari gereja juga memiliki gift sebagai bentuk apresiasi kami untuk Bapak Pendeta Gilbert. Sudah disiapkan ya? Oke, baik. Dengan hormat kami mohon Pak Gilbert boleh maju. Ada terima kasih Pak buat dan hari ini kami juga mengucapkan shalom untuk gereja-gereja Indonesia yang di Korea yang boleh hadir, boleh lambaikan tangan ya. Ya, perwakilan dari gereja-gereja Indonesia yang boleh hadir. Kami ucapkan selamat datang dan biarlah ini menjadi kegerakan buat kita semua. Boleh menyatakan Tuhan selama Tuhan percayakan kita ada di Korea, kita boleh sehati bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman dari Warta Jemaat juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Yang pertama untuk kita tanggal 18 Februari kita akan mengadakan BIC Fun Gathering. Selama 1 hari kita berjalan di area Gapyeong. Jadi kita akan ke Nami Island, Bukit Friends dan Morning Calm. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tertarik, 18 Februari hari Rabu itu hari libur, bisa mendaftar kepada Saudara Henry yang ada di depan. Ya, kita sudah siapkan bus. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kumpul nanti di Debang, di rumah misi jam 8 pagi dan kita akan berangkat bersama-sama hari Rabu tanggal 18 Februari. Kemudian yang berikutnya senior pastor kita, Pastor Johan Handoyo akan hadir di Korea dan melayani ibadah ulang tahun BIC yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Februari. Ini sesuatu yang istimewa dan sekali lagi saya mengundang keluarga besar gereja-gereja Indonesia di Korea untuk boleh hadir dan bersama-sama mengucap syukur dengan kami, dan juga kita percaya pasti ada pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Johan Handoyo yang memberkati dan memperlengkapi kita sepanjang tahun 2015 ini. Amin. Ya, catat ya, hari Minggu tanggal 22 Februari jam 3.30 di tempat ini merayakan ulang tahun BIC yang kedua. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari ini juga spesial. Kita mau merayakan ulang tahun dari Jonathan Gunawan yang pertama, ya, usia 1 tahun, anak dari Bapak Melvin dan Ibu Yeni. Kita mau undang mereka. Ya, Jonathan juga siapkan snack untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah disiapkan 80 snack. Jadi saya pikir cukup semua ini pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ambil snacknya selesai doa berkat. Ya, kemudian juga sudah ada birthday cake itu di depan. Ya, Pak Gilbert bisa, Pak Gilbert Lumoino bisa mendoakan ya.
Siapa namanya? Oke, berbarengan juga tanggal 4 Februari Dior berulang tahun, juga boleh maju ke depan. Dan nanti tanggal 12 Februari Henry ulang tahun juga. Ya, oke, bisa maju. Dan Pak Gilbert, mohon berdoa. Berapa nih? Haleluya. Bapak terima kasih. Kami percaya kalau kami boleh menginjak tahun-tahun kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada adik kami, anak kami yang berusia 1 tahun. Dan ada saudara kami yang akan berulang tahun di hari-hari yang datang maupun yang baru saja lewat. Tentu kami ucapkan berkat bahwa umur panjang ada di dalam tangan karunia, dan di dalam tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tapi kami ucapkan berkat untuk mereka yang berulang tahun ini, selalu akan melihat kebaikan Tuhan. Bila tahun-tahun yang terbaik yang akan mereka lewati, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Apapun rancangan-rancangan setan tahun ke depan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Rancangan Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Sepanjang tahun ini mereka tidak akan terbaring di rumah sakit. Sepanjang tahun ini mereka akan lihat berkat Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini doa-doa mereka dijawab. Mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan tahun-tahun ini tahun-tahun kekudusan, kemuliaan dan berkat Tuhan, di mana anugerah Tuhan akan tercurah. Karena itu sebagai sahabat, rekan, kenalan dan teman, kami mengucapkan berkat atas mereka di rumah Tuhan ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatilah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, disertai Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, selalu hidup dalam kemuliaan dan mujizat Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Oke, yuk lilinnya ya. 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian hari ini. Ada cumokbab, ada kroket, ya. Jadi selesai kebaktian kita foto bersama Pendeta Gilbert dan kita turun ke lantai 6, kita fellowship, makan-makan. Karena saya percaya sukacita Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami tahu hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati para pelayan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu jerih payah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir maupun dari perwakilan gereja-gereja Indonesia di hadir hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Apa yang mereka perbuat berhasil, perjalanan hidup mereka beruntung. Kami berdoa untuk BIC Korea. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Pastor Niko Nyotora Harjo dan keempat wakil. Senior Pastor kami, Pastor Johan Handoyo dan keluarga. Overseer kami, Pastor Harun. Berkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah visi yang dari Allah senantiasa mereka hidupi. Dan mereka boleh bagikan itu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dikembangkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja Namdaemun, tempat di mana kami boleh ada. Kami memberkati Sinode Full Gospel Church dalam nama Yesus. Kami memberkati Gimpo Full Gospel Church yang menjadi rekan kerja kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Korea Selatan. Berkati bangsa ini dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kegerakan Tuhan, roh doa, pujian, penyembahan, pertobatan, keselamatan, kasih mula-mula boleh kembali hidup di negara ini Tuhan. Dan kami percaya kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan juga bagi bangsa-bangsa. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, gereja-gereja yang unity. Kami percaya Korea Selatan berharga di mata Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Indonesia. Kami mengasihi Indonesia. Kami tahu mata Tuhan sedang tertuju di Indonesia. Kami tahu transformasi sedang terjadi. Kami tahu jawaban-jawaban doa sedang kami lihat hari-hari ini. Wah Tuhan, Engkau sedang bergerak atas bangsa kami. 33 provinsi, berkati ya Tuhan.
curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Berkati pemerintah, Presiden Jokowi, Pak Yusuf Kala dan kabinet kerjanya Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Tuhan atas bangsa kami. Kami bersuka cita merayakan Yesus hari ini. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati tengadakan kedua belah tanganmu. Dan terimalah kasih setia dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dilimpahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang dikasih dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara.